Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua dalam keadaan yang baik, dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami sangat berterima kasih untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan percayakan, yang masih Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Tuhan Yesus tolong kami. Amin. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan pada kita di pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Namun saya hanya akan membaca ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung, dan dengan hukum-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jaminan di dalam menjalani kehidupan ini tentu sesuatu yang setiap orang perlukan. Saat ini ada orang yang merasa aman atau terjamin karena punya kekayaan, punya pekerjaan, jabatan yang tinggi. Tetapi kenyataannya saudara-saudara, hal yang dianggap menjamin dapat hilang kapanpun. Bisa dengan tidak tahu apa yang terjadi, bisa terjadi kebangkrutan, di PHK, sakit penyakit, dan juga kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, hari ini kita belajar hanya Tuhan dan namanya yang menjadi jaminan yang pasti di dalam kehidupan ini. Di dalam teks ini, di tengah perbudakan di Mesir, ada dua hal yang terjadi dalam kehidupan Musa dan bangsa Israel. Umat Israel sudah ragu dan putus asa karena situasi kerja paksa yang sangat berat. Israel menderita bukan saja secara fisik, tetapi juga mental. Musa juga tawar hati. Ia mempunyai keterbatasan karena tidak pandai bicara. Ia merasa dirinya kecil untuk berhadapan dengan Firaun yang hebat. Musa dan umat Israel sama-sama kehilangan harapan. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah keadaan itu Allah tidak memberikan Musa petunjuk dan langkah-langkah untuk membebaskan diri dari Mesir. Yang Allah lakukan adalah Allah mengajar Musa untuk mengingat siapakah Tuhan. Tuhan adalah Allah yang setia pada janjinya. Tangan Allah yang teracung kuat, namanya menjadi jaminan kepastian. Allah akan menyelamatkan Israel karena janjinya dan karena namanya. 4 kali Tuhan menegaskan kepada Musa di dalam nats yang kita baca ini. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan adalah jaminan kepastian penggenapan janji Allah kepada umatnya. Dialah Allah yang tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau kita perhatikan di dalam nats yang kita baca, ayat 5 sampai ayat 7, ada 7 janji yang Tuhan sampaikan kepada Musa. Dikatakan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa. Yang kedua, aku akan melepaskan kamu dari perbudakan. Yang ketiga, aku akan menebus engkau dengan tangan yang teracung. Yang keempat, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Yang kelima, aku akan menjadi Allahmu. Yang keenam, aku akan membawa engkau ke negeri yang kujanjikan itu. Dan yang ketujuh, aku akan memberikan tanah itu menjadi milik pusakamu. 7 janji indah dan unik ini dibuka dan ditutup dengan kalimat, akulah Tuhan. Akulah Tuhan menjadi jaminan
bagaimana janji itu digenapi bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu firman Tuhan, janji Tuhan, ya dan amin bagi umat yang dikasihi, bagi umat yang percaya. Allah menepati janjinya. Musa yang tidak fasih bicara, tapi dia memiliki tongkat, tangan, mulut, dan saudara yaitu Harun yang diutus Tuhan mendampinginya. Tuhan yang tidak terbatas mengubah dan melengkapi Musa yang terbatas. Musa yang merasa dirinya kecil diubahkan menjadi besar di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat tangan Tuhan yang kuat sedang terulur, apakah kita bersedia menyambutnya? Atau kita sibuk dengan berbagai keluhan hidup? Bangsa Israel sibuk dengan keluhan kerja paksa yang mereka alami. Musa berkali-kali mengeluh, mempertanyakan keberadaan diri yang tidak layak sebagai pemimpin. Bagaimana dengan kita? Saudara-saudara, Allah hanya ingin mata kita tertuju kepadanya, telinga kita peka mendengar suaranya. Allah sangat ingin kita mengenalnya. Percayalah, Allah tidak akan tinggal diam melihat kesengsaraan kita, umat yang dikasihinya. Allah peduli dan ingin menolong kita. Berpeganglah pada janji Tuhan. Percayalah pada kuasa kasih-Nya. Kiranya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang kembali mengingatkan kami untuk terus belajar percaya kepada Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Engkau Allah yang terus menyertai, menolong akan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.